Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Pasukan Proud Warpatians meluncur dari barat dalam gelombang yang tampaknya tak berujung. Meskipun kelainan umum mereka masih dikelompokkan ke dalam berbagai divisi. Dan bahkan anggota terlemah pun masih memiliki tubuh abadi, tidak seperti umpan meriam dari batalion budak iblis. Pada akhirnya, pasukan Putri Jadeval adalah gambaran kekuatan dan ketertiban militer, sementara pasukan Proud Warpatians mengintimidasi dan ganas. Meskipun kedua pasukan tidak melakukan kontak satu sama lain, aura pembunuhan mereka sudah bentrok, menciptakan badai di tengah area terbuka yang luas. Ini pasti akan menjadi pertempuran besar di mana banyak urat baja dipajang. Buk-buk, 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 drum dibunyikan dan bendera dikibarkan. Semua orang bisa merasakan darah mereka terpompa, dan seluruh lapangan parade seperti tong mesiu yang menunggu percikan untuk mengenainya. Gemuruh. Tiba-tiba, sesosok muncul, berdenyut dengan warna kombinasi emas dan batu giok. Beberapa lingkaran cahaya mengelilinginya, dan auranya tampak abadi dan kuno, hampir tanpa kematian. Dia berdiri di atas kereta yang ditarik oleh 4 dewa purba, yang dihadiri oleh sejumlah kultivator ahli. Itu adalah Putri Jadeval. Orang-orang dewa itu, mereka Goblewoks. Itu melukiskan gambaran yang sangat berbeda dari terakhir kali Yang Qi melihatnya di mansionnya, ketika dia sangat khawatir tentang dia yang melihat kebenaran dari kekuatannya. Dan itu sebelum dia memperoleh tambahan 666 mantra ular kekaisaran atau mengerjakan kultivasinya selama setengah tahun. Mempertimbangkan kondisinya saat ini, dia benar-benar bisa memata-matai Putri Jadeval sekarang jika dia mau, dan sebenarnya itulah yang dia rencanakan untuk dilakukan. Mata Mahadewa, pengawasan tersembunyi. Dia membuka mata ketiganya, dan segera melihat kekuatan mengalir melalui Putri Jadeval. Itu eksplosif, destruktif, dan luar biasa, hampir seolah-olah alam semesta kecil terbentuk di dalam dirinya. Lebih jauh lagi, ada sesuatu yang kuno tentang alam semesta itu, sesuatu yang hampir seperti kesalehan, namun sebenarnya tidak. Itu adalah sesuatu dalam darahnya yang sepertinya menjangkau Yang Qi dan bahkan membentuk resonansi dengannya. Luar biasa, pikirnya. Jadi seperti inikah orang yang bereinkarnasi itu? Dia sekarang yakin bahwa dia benar-benar salah satu dari yang tereinkarnasi dalam dongeng. Sayangnya, meskipun dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang unik tentang fisiknya, kecuali dia melihatnya beraksi, dia tidak akan bisa mengidentifikasi dengan tepat apa itu. Yang mengatakan, dia yakin bahwa jika dia, yang tak bernasib, berlatih kultivasi dengan Putri Jadeval, mereka akan saling melengkapi dengan sempurna dan itu akan menghasilkan manfaat yang luar biasa. Dulu, sebelum dia mendengar tentang yang tak bernasib, dia tidak pernah merasakan bahwa ada sesuatu yang istimewa dari dirinya. Tetapi setelah memperoleh begitu banyak mantra ular kekaisaran, dan juga mendapatkan pencerahan kesalehan, dia sampai pada pemahaman tentang takdir, dan apa artinya menjadi tanpa takdir. Saat kereta Putri Jadeval perlahan turun dari atas, 4 Goblewoks yang memimpinnya terus-menerus melahap energi sejati di sekitar mereka, menyebabkan lubang hitam bermunculan di sana-sini. Hampir semua orang pernah mendengar tentang Goblewok kuno. Mereka adalah dewa yang memakan apapun yang mereka temui. Yah, apa yang kamu tunggu? Putri Jadeval berkata, suaranya menyebabkan segalanya bergetar. Kata-katanya disambut dengan tawa parau. Langit menjadi gelap dan bintang-bintang muncul di atas saat sosok turun, dilingkari api dan tampak seperti dewa api. Yang Qi langsung mengenalinya sebagai Generalissimo Proud Warpatians. Aku ingin tahu apa yang bisa kamu lakukan, Putri Jadeval, katanya, suaranya dingin. Apakah kamu benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk menghadapi pasukanku? Berkali-kali di Istana Kekaisaran, Anda bertengkar dengan saya. Di lapangan parade ini, Anda akan kehilangan muka. Semua cabang militer di sini hari ini akan menyaksikan aibmu. Ah, benarkah? Dari dialog yang sudah ada, terlihat jelas bahwa Putri Jadeval dan Proud Warpatians sangat bertentangan satu sama lain, bahkan berharap mereka bisa saling membunuh. Jelas, ini adalah konflik yang telah terjadi sejak lama di Istana Kekaisaran. Kesabaran yang bangga, sebagai Generalissimo Angkatan Bersenjata, Anda memimpin semua pasukan. Namun alih-alih mencoba memecahkan masalah yang dihadapi dinasti, Anda menghalangi upaya saya untuk menyerang surga gantung. Dan Anda bahkan mengancam saya. Apa yang kamu pikirkan? Mungkinkah Anda merencanakan pemberontakan? Terkekeh dengan dingin, Proud Warpatians memandang Putri Jadeval dengan jijik dan berkata,
aku tidak bisa memikirkan ide yang lebih bodoh daripada menyerang surga gantung. Itu akan menjadi bunuh diri murni. Benar-benar pemborosan pasukan. Dengar, kau orang menyebalkan jalang, aku tidak tertarik membuang kata-kata untuk orang sebodoh dirimu. Anda akan segera mengetahui bahwa pasukan Anda tidak dapat menghadapi satu serangan pun dari pasukan saya. Bagus, biarkan permainan perang dimulai. Demi Kaisar, saya tidak akan melawan Anda secara pribadi, meskipun harinya akan tiba ketika saya menebas Anda. Cukup omong kosong. Kesabaran yang bangga menggeram. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkanmu dan memaksamu untuk mengakui kesetiaan kepadaku. Lalu aku akan menjadikanmu pelayanku. Divisi Ninja. Potong divisi pengintaian khusus hingga ukurannya. Iya Pak, desir. Suara mendesing. Sejumlah sosok berpakaian hitam melesat keluar dari dalam pasukan, hanya mata mereka yang terlihat saat mereka mengambil tempat di medan perang. Mereka adalah ahli elit dari divisi Ninja Proud Warpatians, ahli intelijen rahasia dan operasi pembunuhan. Secara umum, mereka menempati posisi yang sangat tinggi dalam tentara. Putri Jadeval, divisi pengintaian khususmu dan divisi ninjaku berspesialisasi dalam hal yang sama. Mengapa tidak membiarkan mereka bertarung sedikit dan melihat pasukan mana yang lebih unggul saat dia berbicara? Dia melihat ke arah Yang Qi dengan mata yang sepertinya mampu menembus ke dalam dirinya. Yang Qi merasa seperti dia tiba-tiba diliputi api, dan energinya yang sebenarnya bisa meledak kapan saja. Dia dengan cepat menggunakan seni energi untuk menahan efeknya. Warpatians yang bangga sudah tahu tentang Mesya saya, dan masih menantang saya. Nah, sedikit yang Anda tahu bahwa ini semua berjalan sesuai rencana. Tanpa Anda untuk memanggil saya keluar, bagaimana saya bisa membuat keributan besar dan naik ke atas? Yang Qi tertawa dingin di dalam hatinya. Melihat Putri Jadeval, dia berkata, Putri, saya adalah Titan Dragongward dari rumah kekaisaran. Saya pernah mendengar tentang perilaku menghina dan kejam dari kesabaran yang bangga ini. Terlepas dari betapa murah hati kaisar memperlakukannya, dia bertindak dengan pengkhianatan, dan bahkan berusaha memeras klan kekaisaran. Putri, izinkan aku menjadi yang pertama memperjuangkan kehormatanmu hari ini. Melihat Yang Qi dengan terkejut, Putri Jadeval berkata, mengesankan. Sebagian besar klan kekaisaran saat ini malas dan lemah, jadi senang melihat seorang jenius sepertimu menjadi sukarelawan untuk dinas militer. Pergi ke depan dan berjuang. Jika Anda menang, Anda akan mendapatkan peringkat yang jauh lebih tinggi. Iya Bu, Yang Qi menjawab. Jelas dia telah membuat kesan pada Putri Jadeval, dan sekarang dia hanya perlu menindaklanjuti dan memenangkan kemenangan besar. Jika dia melakukannya, dia akan mendapatkan promosi yang dia butuhkan untuk melanjutkan rencananya. Dia tidak hanya akan berada dalam posisi untuk berhadapan langsung dengan Proud Warpatians, tetapi dia juga akan dapat mencari informasi tentang Proud Heaven. Desir, dia kabur ke dalam gerakan, langsung menuju ke tengah lapangan parade. Dia sangat cepat. Banyak orang berpikir, sepertinya dia baru saja melangkah ke penghancuran dan membentuk tubuh abadinya, dan dia sudah sekuat ini menakjubkan. Tentu saja, Yang Qi bukanlah seorang penghancur, dia melepaskan beberapa aura cacing baptisnya untuk membuatnya tampak seperti dia. Windblast Ninja, kamu yang menangani ini. Kata kesabaran bangga. Tangkap dia hidup-hidup dan bawa dia kepadaku. Saya ingin tahu seperti apa klan kekaisaran saat ini. Iya Pak, kata salah satu ninja, yang dadanya dibordir dengan karakter angin. Dia juga kabur, dan dalam sekejap mata dia hanya berjarak 9 meter dari Yang Qi. Saya Windblast Ninja, wakil komandan batalion ninja, katanya. Mengingat Anda adalah anggota klan kekaisaran, saya tidak akan membunuh Anda. Tetapi saya akan menangkap Anda dan menyerahkan Anda kepada kesabaran yang bangga. Aku akan memberimu satu kesempatan untuk menyerangku, dan satu kesempatan sendirian. Dari aura Windblast Ninja, berpakaian hitam ini, sepertinya dia adalah penghancur pikiran tahap keempat. Menanggapi kata-kata pengantar yang diucapkan oleh Windblast Ninja, Yang Qi sebenarnya tidak bergerak sedikitpun. Dia berbicara, satu kata. Mati. Energi sejati Windblast Ninja mulai memudar. Apa yang terjadi di sini? Mesya petir agung. Gemuruh. Petir tiba-tiba berputar di sekelilingnya, membentuk Mesya kelas Sonic. Secara khusus, itu adalah Grand Lightning Mesya, dan itu bergerak dengan apa yang tampak seperti naga petir dan dunia yang terbuat dari petir. Sekali lagi, Yang Qi tidak melakukan satu hal pun. Dia hanya berkata, ledakan. Pop, retak. Tiba-tiba, ledakan terdengar dari dalam Mesya, disertai dengan teriakan darah yang membuat semua orang yang mendengarnya terkejut. Kemudian, sesaat kemudian, Grand Lightning Mesya menyusut menjadi pelat logam seukuran koin, yang mendarat di telapak tangan Yang Qi.
Wakil Komandan Windblast Ninja, seorang ahli top, tidak ada lagi. Keheningan yang mematikan terjadi dan banyak orang ternganga di antara kerumunan penonton. Bahkan Yuan Kuohai dan mereka yang akrab dengan Yang Qi terperangah. Meskipun mereka yakin dia akan menang, mereka tidak pernah bisa menduga bahwa dia akan menang begitu meyakinkan. Dia tidak menggunakan seni energi apapun. Bahkan, dia benar-benar tidak bergerak. Tidak ada yang bisa mendeteksi sedikit pun gejolak energi atau kekuatan sejati di pihaknya. Dia baru saja mengucapkan dua kata. Mati, meledakkan. Akibatnya, lawannya mati dan mesyanya meledak. Bahkan tidak ada mayat yang tertinggal. Bagaimana Yang Qi melakukannya? Apakah itu seni energi teknik Taois sebuah kutukan? Di dunia abadi, para pembudidaya sangat tanggap dan sangat akrab dengan semua jenis seni energi, teknik Taois, dan kutukan. Secara umum, mereka akan dapat mengidentifikasi gerakan apapun yang mereka lihat, setidaknya pada tingkat dasar. Namun tidak seorang pun yang hadir, bahkan Proud Warpatiens atau Princess Jadeval, tidak tahu bagaimana Yang Qi menggunakan dua kata sederhana untuk mengalahkan lawannya. Kemampuan untuk mengucapkan kata-kata dan menjadikannya kenyataan menyentuh hukum alam dan magis yang paling misterius, kebenaran, Dao Agung, dan sihir ilahi. Kata-katanya telah menjadi hukum. Sejujurnya, tidak ada yang hadir bahkan pernah mendengar hal seperti ini. Kenyataannya adalah bahwa itu adalah seni energi baru yang Yang Qi baru saja mendapatkan pencerahan. Putaran roda takdir bisa mengubah nasib seseorang. Kata-kata bisa menjadi amanat surgawi. Pidato bisa menjadi kenyataan. Pengucapannya bisa membunuh seseorang, merampas semua kehidupan dan kekuasaan mereka. Seni energi baru ini merupakan augmentasi dari api harapan dan disebut kabar gembira dari Mahadewa. Alih-alih ditenagai oleh energi sejati, ia sangat mengandalkan kekuatan takdir untuk menghasilkan hasil yang mengejutkan. Orang biasa tidak dapat memahami arti dan fungsi takdir, tetapi Yang Qi adalah yang tak bernasib. Dia memiliki segel legiun dewa dan roda takdir, oleh karena itu, dia bisa mengucapkan kabar gembira tentang satu dewa. Ketika dia berbicara, itu seperti pepatah yang berbicara tentang mulut emas dan kata-kata batu giok. Dalam kasusnya, mulutnya berbicara sihir dan kata-katanya mengandung Dao. Ucapannya tidak lain adalah sihir Taois. Siapa si orang ini? Putri Jadeval berpikir, tatapannya mengunci Yang Qi. Tentu saja, dia sangat senang. Dia jenius. Seorang jenius di antara klan kekaisaran kita. Saya harus melaporkan ini kepada Yang Mulia Kaisar, dan juga segera mempromosikannya. Dengan seseorang sekuat dia untuk memimpin pasukan kita, kemenangan kita dalam pertempuran akan dijamin. Adapun kesabaran yang bangga, dia jelas marah dan jelas ingin menangkap Yang Qi dan mengasimilasinya. Sial, teknik Taois apa itu? Dari mana datangnya orang ini? Tidak heran anak saya tidak cocok untuknya. Bahkan aku tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan. Tunggu, mungkinkah dia seseorang dengan tipe fisik yang unik? Siapa dia? Sebuah masa lalu seorang yang memindahkan surga atau bisakah dia menjadi yang abadi? Seni energi dan kekuatan batin Warpatiens yang bangga menyatu di matanya, menciptakan apa yang tampak seperti jaring besar, penuh dengan kekuatan kiamat. Gunung berapi, gempa bumi, hujan meteor, banjir, badai petir, dan semua jenis kekuatan penghancur lainnya dapat dilihat dalam tatapannya. Yang Qi sadar bahwa Proud Warpatiens sekarang ingin membunuhnya. Namun, itu sangat cocok dengan rencananya. Semakin dia marah pada Proud Warpatiens, semakin Putri Jadeval akan menyetujuinya. Semakin tinggi dia naik di jajaran dunia abadi, semakin mungkin untuk mencapai tujuannya yang lebih luas. Dengan meninggikan suaranya, dia berkata, "Oh, Putri Jadeval yang agung, aku telah membunuh Windblast Ninja ini, dan sekarang aku siap untuk bertarung lagi dan mendapatkan kemenangan lagi." Segera, pasukan Proud Warpatiens akan menyadari bahwa pasukan Anda tidak perlu menyerang ke dalam pertempuran. Hanya satu prajurit sederhana yang diperlukan untuk menghancurkan mereka menjadi kekalahan total. Kami klan kekaisaran adalah harta kekaisaran dan kami bangga dalam melestarikan tradisi dan takdir Kaisar Surga Titan. Flunkis acak dan pecundang tidak bisa dibandingkan dengan kita. Bahkan generalisimo angkatan bersenjata yang dianggap tidak lebih dari seorang antek atau guk-guk. Dia benar-benar mencari kematian dengan menyebabkan masalah bagi Anda, Bu. Akan sulit untuk berbicara lebih menggigit. Para perwira dalam pasukan Proud Warpatiens sangat marah dengan kata-katanya, tidak menginginkan apapun selain untuk memusnahkannya. "Apakah kamu ingin mati?" teriak salah satu ninja. Pakaiannya disulam dengan karakter raja, dan dia jelas menempati peringkat yang jauh lebih tinggi daripada Ninja Windblast. Melompat ke tengah medan perang, dia berkata, "Generalisimo, izinkan saya untuk membantai orang barbar ini."
Mengangguk, kesabaran yang bangga berkata, baiklah, lakukanlah. Ini adalah Raja Ninja Liao, komandan tertinggi dari divisi ninja. Dia memiliki inkarnasi di luar tubuh, dewa kedua yang baru lahir yang membuatnya sangat berbahaya dalam pertarungan. Dia juga memiliki segala macam harta magis yang memungkinkan dia untuk melakukan teleportasi jarak pendek di medan perang. Itu belum lagi semua seni energi misterius lainnya yang dia kembangkan. Secara keseluruhan, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk mengunci dirinya yang sebenarnya dalam pertempuran. Saya Raja Ninja Liao, komandan divisi ninja, katanya. Aku tidak tahu teknik jahat apa yang kamu gunakan untuk membunuh Windblast Ninja, tapi itu tidak masalah. Hidupmu berakhir di sini dan sekarang. Aku akan mengorbankan darahmu untuk saudaraku yang gugur, agar kematiannya tidak berarti. Fakta bahwa Anda seorang klan kekaisaran tidak akan membantu Anda sama sekali. Anda telah mengambil nyawa, dan Anda akan membayarnya dengan milik Anda sendiri. Saat dia berbicara, ribuan demi ribuan bentuk bayangan bermunculan, sejumlah klon yang membuat hampir mustahil bagi siapapun untuk menentukan di mana tubuh aslinya berada. Sebagai tanggapan, Yang Qi mengulurkan tangannya dan berkata, Enfold. Kata-katanya bergemuruh seperti guntur, menyebabkan gelombang suara keluar yang tidak mengandung fluktuasi energi atau kekuatan yang sebenarnya. Namun, itu menyebabkan adegan aneh terungkap. Semua klon yang diproyeksikan diremas menjadi satu, dan diri sejati Raja Ninja Liao terungkap. Dengan mata berkilat keheranan, dia berkata, apa yang terjadi di sini, apa yang baru saja terjadi, proyeksi ilusi manifold Grand True Energy saya tidak terkalahkan. Seni substitusi saya tanpa rekan. Aku tidak pernah kalah dalam pertarungan, bahkan melawan level kekuatan yang lebih tinggi dariku. Bagaimana mungkin Anda melakukan ini? Tunggu, Anda tidak menggunakan kekuatan mentah. Anda menggunakan hukum magis, bukan? Atau mungkinkah itu ketentuan surgawi dan peraturan alam? Kau suka banyak bicara, ya, Yang Qi berkata dengan dingin. Sayangnya, itu tidak akan membantumu lolos dari kematian hari ini. Kemudian dia mengucapkan dua kata lagi. Penghancuran mayat. Hanya dua kata. Kegentingan. Saat semua orang melihat dengan mata terbelalak, Raja Ninja Liao benar-benar tercabik-cabik. Itu adalah proses yang agak lambat, membuatnya berteriak, rasa sakit. Generalissimo, selamatkan aku. Saya tidak ingin mati. Jiwaku sedang dicabik-cabik. Tanpa jiwaku, aku tidak akan menjadi apa-apa. Aku akan. A3. Saat potongan jenazahnya jatuh ke tanah, Yang Qi berkata, kumpulkan. Melambaikan lengan jubah pertempuran legiun dewanya, dia mengumpulkan semua potongan mayat bersama-sama dan menyebabkan mereka menghilang tanpa jejak. Pakar top lainnya telah terbunuh, dan Yang Qi masih belum bergerak. Mata semua penonton bersinar ketakutan. Beberapa prajurit gemetar dan kesulitan menahan rasa gentar yang mencengkeram hati mereka. Jadi, berapa banyak ahli lain dari divisi ninja yang ingin menguji divisi pengintaian khusus maju? Saya siap menerima tantangan dan membunuh banyak dari Anda. Tentu saja, ada beberapa ninja lain yang terbang lebih awal. Dia menunjuk salah satu dari mereka dan berkata, kamu mati. Kegagalan. Pria itu jatuh ke tanah seperti batang kayu, auranya hilang. Mustahil untuk mengatakan dengan tepat bagaimana dia meninggal, itu hampir seperti dia telah ditakdirkan untuk mati begitu saja saat itu juga. Meledak. Yang Qi menunjuk ahli top lainnya, yang kemudian meledak dengan keras, menjadi genangan darah dan darah kental di tanah. Kamu banyak. Dimusnahkan. Dia melambaikan jarinya ke seluruh kelompok, yang layu dan layu seolah-olah mereka terkena penyakit mematikan. Yang Qi tidak mengeluarkan energi sebenarnya sama sekali, namun dia membantai semua lawan yang menghadapinya. Itu adalah sesuatu yang tampaknya menentang logika dan akal sehat. Apa ini? Apakah dia iblis? Semua ninja yang tampaknya berpenyakit jatuh ke tanah, mati mungkin. Aura mereka tidak ada lagi, dan bahkan jika seseorang memeriksa mayat mereka, tidak mungkin untuk menentukan penyebab kematiannya. Mereka baru saja mati, tidak ditakdirkan untuk hidup lebih lama lagi, bahkan tanpa reinkarnasi jiwa yang tertinggal untuk menunjukkan bahwa mereka pernah hidup. Moral di antara pasukan Proud Warpatians runtuh, hanya menyisakan naluri ketakutan untuk melarikan diri dari Yang Qi dan memastikan bahwa dia bahkan tidak melihat mereka. Jika mereka bisa melakukannya, mereka akan menjadi tidak terlihat di tempat. Jika Yang Qi telah membunuh lawan-lawan ini dalam pertarungan, akan lebih mudah untuk menerimanya. Tetapi metodenya sangat aneh dan aneh sehingga semua orang dipenuhi dengan teror mentah. Setiap ahli akan merasa seperti itu ketika menghadapi lawan yang bisa membunuh orang dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Lagi pula, tidak ada yang bisa bertahan melawan sesuatu yang bahkan tidak mereka pahami. Apa yang tidak mereka ketahui adalah,
mengingat tingkat basis kultivasi yang Qi, dia hanya sepenuhnya percaya diri untuk dapat mengubah nasib penghancur dunia tahap kelima. Apapun yang lebih tinggi dari itu akan membutuhkan penggunaan energi sejati dan darah dari satu dewa. Saat ini, nasib Obstrucity Demolishers tahap ke-6 terlalu kuat untuk dia pengaruhi hanya dengan kata-kata. Hukum magis muskil dan kebenaran yang mereka miliki memberi mereka kendali atas nasib mereka sendiri, membuatnya jauh lebih sulit untuk menyakiti mereka dengan roda takdir. Yang mengatakan, itu semua dibungkus dengan tingkat basis kultivasi yang Qi. Begitu dia adalah seorang penghancur sendiri, dia pasti bisa membunuh Paragon Abadi tahap ke-6 dengan sebuah kata, dan bahkan mempengaruhi leluhur abadi tahap ke-7. Di era kuno, selama zaman keemasan yang hampir bersifat mitologis, penguasa yang berdaulat dapat membantai atau melumpuhkan dewa dengan sebuah kata. Dia bisa menghancurkan tahta tanpa kematian, menciptakan dunia, menjungkir balikkan alam semesta, membangun kekacauan utama, dan melakukan banyak hal, semuanya dengan berbicara. Dia memiliki mulut emas dan kata-kata giok, dan ucapannya tidak dapat ditentang. Jadi, siapa selanjutnya datanglah padaku secara massal jika kau mau. Aku bisa mengatasinya. Tidak ada yang merespon. Rupanya, bahkan Proud War Patience tidak mau berurusan dengan Yang Qi. Tindakan Yang Qi telah meneror massa hingga tidak ada yang berani maju untuk melawannya. Dia memiliki kemampuan ilahi yang memungkinkan dia untuk membunuh orang dengan satu kata, dan saat ini semua orang sibuk mencoba untuk membungkus pikiran mereka di sekitar itu. Adapun Putri Jadeval, matanya berkilauan dengan gembira. Permainan perang ini awalnya diadakan untuk kedua pasukan untuk menggelar kontes skala besar, namun Yang Qi sendirian mengalahkan pasukan Proud War Patience. Kesabaran yang bangga memiliki banyak ahli top yang bekerja untuknya, termasuk banyak orang yang tingkat kultivasinya jauh melampaui Yang Qi, namun bahkan mereka tidak berani bergerak melawannya. Yang Qi baru saja memusnahkan hampir seluruh divisi ninja, memberikan pukulan telak terhadap tentara secara keseluruhan. Faktanya, moral mereka sangat rendah sehingga hampir tidak ada, sehingga hampir tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan dalam pertarungan. Jika tatapan bisa membunuh, maka tatapan Proud War Patience akan membakar Yang Qi dari tempatnya berdiri. Siapa yang berani maju? Yang Qi mengejek. Siapapun dia telah membuat kesan yang besar, dan mengambil setiap kesempatan untuk menusuk tentara lawan. Dalam beberapa hal, itu mengingatkan pada hari-harinya di dunia fana, ketika dia sendirian mengalahkan batalion budak iblis yang sangat besar dan kemudian menggunakan mayat mereka untuk membentengi kerajaannya. Bahkan sampai hari ini, tidak semua mayat itu telah sepenuhnya disempurnakan. Dan dia jauh lebih kuat sekarang daripada dia di hari-hari itu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membuat kesabaran bangga marah, dan mudah-mudahan belajar lebih banyak tentang dia dengan melakukannya. Setelah memanggil beberapa ejekan lagi, dan melihat tidak ada yang melangkah maju, Yang Qi tertawa dingin. Sejujurnya aku tidak percaya orang menyebalkan sepertimu berani menantang klan kekaisaran. Apakah Anda hidup atau mati? Jiwa Anda adalah milik Kaisar Surga Titan. Jadi mengapa Anda mengikuti pemberontak seperti Proud War Patience? Bukankah itu membuatmu menjadi penjahat? Anda tahu, bahkan jika tidak ada orang lain yang menentang Anda hari ini, saya akan melakukannya. Aku memasukkan semua wajahmu ke dalam ingatan, jadi jika kamu tidak melangkah maju untuk meninggalkan kegelapan dan mencari cahaya, maka pada akhirnya aku akan melacakmu dan membunuhmu. Mohon belas kasihan Putri Jadeval, dan mungkin Anda akan selamat. Saya akan memberi Anda 10 napas waktu untuk melangkah maju dan meninggalkan keanggotaan dalam geng penjahat Proud War Patience. 1, 2, Yang Qi tidak bertele-tele, dan dia juga tidak takut. Dia langsung menyebut Proud War Patience sebagai pemberontak dan penjahat, seseorang yang berhak dihukum oleh setiap orang. Bahkan Putri Jadeval tampak tercengang dengan apa yang dilakukan anggota klan kekaisaran miliknya ini. Hitung mundur Yang Qi akhirnya mendorong salah satu ahli top di antara pasukan Proud War Patience melewati batas. Huff, sebuah dengusan dingin bergema, diisi dengan energi intisari yang merusak secara vulkanik. Pada saat yang sama, angin Empyrean di langit di atas dunia abadi berpisah dan sesosok muncul. Dia mengenakan jubah ular boa dan memiliki mahkota emas di kepalanya. Kilauan di dahinya adalah simbol magis yang menyerupai kecebong, kecuali bahwa itu sebenarnya mata ketiga, sesuatu yang bisa memberikan umur panjang yang abadi dan melindungi dari segala jenis bencana. 1. Jelas, dia adalah orang yang sangat penting. Seorang adipati. Dia adalah adipati resmi yang ditunjuk oleh pengadilan kekaisaran. Itu Grand Duke Bloodstaber, yang oleh beberapa orang disebut Immortal Paragon Bloodstaber. Dia adalah penghancur abstrusitas tahap ke-6.
Sekarang dia ahli top. Saya mendengar bahwa Immortal Paragon Bloodstabber memupuk seni energi kelas dewa yang aneh yang disebut seni energi suaka abadi Gua Murki. Dia dapat menghasilkan mantra pembalik bencana yang tidak pernah mati, yang dapat menggantikannya dalam kematian. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhnya. Iya, itu benar. Saya mendengar bahwa pada satu kesempatan, dia menyusup ke dunia abadi lain untuk mengumpulkan intelijen dan akhirnya bertarung dengan Wild Demolisher tahap ke-7. Dan dia selamat dari pertempuran. Aku juga mendengar tentang itu. Karena fakta bahwa bahkan leluhur abadi pun tidak mampu membunuhnya, dia dianggap benar-benar tak terkalahkan. Ketika dia kembali dengan laporan intelijen, dia dihadiahi oleh pengadilan kekaisaran, diberi gelar pangkat seorang duke dan gelar adipati agung. Sekarang dia benar-benar bangsawan istana, dengan gaji resmi yang sangat besar. Lupakan semua itu. Fakta bahwa dia adalah seorang teladan yang abadi membuatnya menjadi orang penting di sekitar sini. Dia jauh lebih penting daripada inspektur jenderal atau gubernur negeri ini. Mari kita lihat apakah klan kekaisaran Titan Dragongward ini dapat membunuh seseorang seperti itu. Dia pasti tidak bisa. Grand Duke Bloodstabber mengolah seni energi suaka murki Cavern Never Dying yang misterius. Mengingat dia tidak pernah mati, bagaimana mungkin seseorang bisa membunuhnya? Yah, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Siapa yang akan lebih kuat, Titan Dragongward atau Grand Duke Bloodstabber? Mata Yangki terkunci pada Grand Duke Bloodstabber, dan dia langsung tahu bahwa dia tidak bungkuk. Dia adalah Abstrusity Demolisher tahap ke-6 yang jauh melampaui Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra. Dia juga memiliki seni energi kelas dewa, yang fungsinya mirip dengan roda takdir. Itu bisa menghasilkan jimat magis yang bisa digunakan untuk menggantikan posisinya dalam kematian. Dengan kata lain, tidak peduli bagaimana orang mencoba membunuhnya, dia bisa menghindari kematian. Seni energi kelas dewa seperti itu jelas sangat langka. Itu menimbulkan pertanyaan dari mana asalnya. Bagaimanapun, Yangki belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Tetapi berdasarkan dengungan percakapan, dia tahu itu disebut seni energi cagar alam tak pernah mati Gua Murki dan telah mendapatkan sedikit informasi tentang apa yang bisa dilakukannya. Dengar, nak, kata Grand Duke Bloodstabber. Kamu mungkin bisa membunuh beberapa operasi dari divisi ninja dengan berteriak sedikit. Tapi saya tahu bahwa Anda menggunakan semacam seni energi kelas dewa untuk melakukannya. Dan klan kekaisaran tidak memiliki akses ke teknik sempurna seperti itu. Pasti telah menemukan keberuntungan di suatu tempat, bukan mungkin tumpukan batu kekuatan yang memiliki hukum magis dari dunia abadi tingkat tinggi seperti surga Tusita. Anda menemukan God Relic, bukan sehat aku bisa membacamu seperti aku bisa membaca punggung tanganku. Apakah kamu mengatakan kamu ingin melawanku? Yangki berkata dengan dingin. Aku tidak datang untuk melawanmu. Saya datang untuk memberi Anda beberapa saran. Mata berkilauan dengan cahaya berwarna darah, dia melanjutkan, aku mendengar ocehan gilamu beberapa saat yang lalu. Biarkan saya memberitahu Anda, kesabaran yang bangga sepenuhnya setia kepada surga Kaisar Titan. Semua orang memuji integritasnya, kecuali Anda, yang berani menyebutnya sebagai penjahat pengkhianat. Tidak masalah jika Anda seorang klan kekaisaran, kata-kata seperti itu membuat Anda layak mati. Bahkan, tindakan Anda juga melibatkan Putri Jadeval. Apakah sudah waktunya bagi kita untuk membersihkan pengadilan? Anda memiliki satu kesempatan untuk keluar dari ini hidup-hidup. Majulah, akui kejahatanmu pada kesabaran yang bangga, dan mohon pengampunan. Betapa kurang ajarnya, kata Putri Jadeval. Titan Dragongward, Grand Duke Bloodstabber ini adalah individu terkenal di Titan Emperor Heaven, dan ahli top dari Istana Kekaisaran. Anda sudah melakukan cukup hari ini. Anda telah melakukan layanan yang sangat berjasa di depan semua orang, mendapatkan hak untuk meminta hadiah apapun yang Anda inginkan. Grand Duchess Valet Moon, melangkah maju untuk membebaskan Titan Dragongward. Biarkan dia beristirahat sebentar. Iya Bu, seorang wanita muda terbang dalam pusaran pakaian ungu, memegang pedang di tangannya, ekspresinya tenang dan fokus. Mendarat di sebelah Yangki, dia menatapnya dengan sinar persetujuan di matanya dan berkata, kamu melakukannya dengan baik. Saya tidak akan pernah menduga bahwa kami memiliki seseorang seperti Anda di rumah kekaisaran. Anda benar-benar memiliki roh nenek moyang kami. Sayangnya, teknik Taois Anda agak kurang. Tidak mungkin kamu bisa melawan Grand Duke Bloodstabber. Ah, benarkah? Yangki berkata, tidak menggerakkan otot. Dengan hormat, Grand Duchess Valet Moon, tapi kenapa kamu tidak bertahan lebih lama lagi? Grand Duke Bloodstabber mungkin memiliki reputasi yang ganas. Tetapi bahkan dia akan mati jika dia mencoba melawanku.
Saya mengerti bahwa dia memiliki seni energi Suaka Murki Cavern Never Dying Sanctuary miliknya. Sayangnya baginya, siapapun yang menentang kehendak saya pasti akan mati. Siapapun di surga dan bumi yang saya putuskan untuk bunuh akan berakhir mati, kemanapun mereka lari. Oh, pupil Grand Duchess Violet Moon mengerut. Anda harus yang tingkat seni energi yang saleh kelas Anda benar-benar dapat membunuh siapapun hanya dengan mengucapkan sepatah kata pun. Jika kamu tidak percaya padaku, Grand Duchess Violet Moon, tunggu saja dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Jika Grand Duke Bloodstubber ini secara resmi menantangku untuk berduel, dia akan mati. Seni energi kelas dewa atau tidak? Grand Duke Bloodstubber awalnya dikejutkan oleh kepercayaan diri Yang Qi, tetapi dengan cepat pulih. Dia tahu bahwa dalam situasi ini, dia benar-benar, secara positif, tidak boleh terlihat lemah. Jika dia kehilangan muka, dia tidak akan pernah pulih darinya. Selain itu, dia sangat percaya diri dengan seni energi Suaka Murki Cavern Never Dying Sanctuary miliknya. Berhentilah berusaha bersikap keras, nak. Kamu pikir kamu bisa membuatku takut dengan pembicaraan seperti itu? Dia telah melalui cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, namun tidak pernah ada orang yang berhasil mengalahkan seni energinya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak percaya bahwa Titan Dragon Ward ini akan mampu membunuhnya. Bagaimana mungkin seseorang seperti itu ada di dunia abadi ini jika dia benar-benar sekuat itu, dia akan menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Tidak mungkin ada orang seaneh itu. Grand Duke Bloodstubber berpikir, itu akan menciptakan terlalu banyak ketidakseimbangan di langit dan bumi. Dia baru saja mendapat warisan dari dewa, tidak lebih. Ayo, katanya dengan lantang, apakah kamu benar-benar tangguh atau apakah Anda semua berbicara dengan ini saya menantang Anda untuk berduel? Sehat bisakah Anda benar-benar berbicara dengan saya sampai mati? Bahkan saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Grand Duke Bloodstubber langsung beraksi. Menusuk arkaisme segudang dewa bentuk darah Dao. Garis cahaya berwarna darah melesat di udara dengan momentum yang tak terbendung, sepenuhnya mengelilingi Yang Qi dan tidak meninggalkan jalan untuk melarikan diri. Grand Duke Bloodstubber jelas tahu pepatah lama serang dulu, capai mematikan. Pukul kedua, temui bencana. Dia berharap untuk melenyapkan Yang Qi dengan satu gerakan yang menghancurkan, sebelum dia bisa menggunakan serangan berbasis pidatonya. Siapa yang bisa meramalkan bahwa seorang ahli top seperti Grand Duke Bloodstubber akan menggunakan trik yang seram dan licik seperti itu? Pertama, dia berbicara tentang memberi Yang Qi kesempatan untuk menggunakan kemampuannya, namun sebelum dia bisa, dia melakukan pukulan mematikan. Tidak ada yang bisa membantah fakta bahwa itu adalah langkah yang memalukan. Tidak baik, Grand Duchess Violet Moon berseru. Sayangnya, bahkan dia tertangkap basah dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Saat Grand Duke Bloodstubber mendekat, dia melakukan langkah kedua, menyebabkan aliran cahaya berwarna darah meletus dari dahinya, mengunci Grand Duchess Violet Moon di tempatnya dan membuatnya mustahil untuk datang membantu Yang Qi. Dalam sekejap mata, staf Myriad Archaisemesnya, Blood Foam God Dao berada tepat di depan Yang Qi. Pada saat itulah Yang Qi berbicara dengan suara yang bisa mengguncang alam semesta. Atas nama Mahadewa, dicabut. 1. Jubah boa adalah jenis pakaian yang dikenakan oleh pejabat tertentu pada zaman dahulu. Mereka disebut jubah boa, karena disulam dengan ular emas. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa ular, itu benar-benar terlihat seperti naga. Menurut penjelasan yang saya temukan dalam bahasa Cina, fakta bahwa mereka hanya memiliki 4 cakar berarti bahwa mereka bukanlah naga sejati, melainkan ular boa. Ini adalah gambar jubah yang dikenakan, dan di sini ditata rata. Aturan yang mendefinisikan naga dengan cakar mereka bervariasi sepanjang sejarah. Di saat yang paling berbahaya, Yang Qi membuka mulutnya dan berbicara. Ketika dia berkata dalam nama Mahadewa, dia berbicara dengan sangat pelan, sampai tidak ada yang bisa mendengarnya dengan jelas. Tetapi ketika dia mengatakan dicabut, semua orang bisa mendengarnya. Itu hampir seperti guntur yang menggelegar di lapangan parade, menyebabkan tanah terbelah dan retak. Permukaan lapangan pawai secara khusus dirancang untuk menjadi sangat tahan lama, namun hanya suara kata-kata Yang Qi yang benar-benar menghancurkannya. Suaranya bukanlah manifestasi dari beberapa seni energi atau teknik Taois. Itu hanya suaranya, yang diproyeksikan dari dalam tubuhnya. Retakan. Sesaat kemudian, semuanya menjadi sunyi. Gerakan Grand Duke Bloodstubber dari staf Myriad Archaisemes Dewa bentuk darah Dao berhenti, tepat di depan Yang Qi. Bahkan saat Grand Duke Bloodstubber menatap tak percaya, energi sejatinya mulai meletus dan pecah, hampir seperti kembang api. Selanjutnya, aliran simbol magis terbang keluar darinya, lalu menghilang dari keberadaannya.
Yang mengejutkan, dia baru saja kehilangan seni energi Suaka Murki Cavern Neverdying, yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang terjadi di sini? Seni energi saya baru saja meninggalkan saya tanpa ragu. Grand Duke Bloodstaber menembak mundur melintasi medan pertempuran. Dia tidak lagi tertarik untuk membunuh Yang Qi. Tidak, dia tahu bahwa dari 36 siasat perang, mundur seringkali merupakan pilihan terbaik. Hanya beberapa saat yang lalu, dia dipenuhi dengan keyakinan pada kemampuannya untuk membunuh Yang Qi. Siapa sangka, hanya sesaat kemudian, ini akan terjadi. Namun, bahkan ketika Grand Duke Bloodstaber melarikan diri, berharap untuk melarikan diri dari medan perang, Yang Qi berbicara lagi. Jatuh. Seketika, suara dentuman bisa terdengar saat Grand Duke Bloodstaber jatuh dari langit seperti layang-layang dengan tali yang dipotong. Banyak penonton sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar dari tengkorak mereka. Adapun kesabaran yang bangga, dia adalah gambaran dari kemarahan yang membara. Kesini, dia berteriak, melompat ke tengah lapangan parade dan mengirimkan tembakan tangan yang sangat besar ke arah Yang Qi dan Grand Duke Bloodstaber. Tapi kemudian Putri Jadeval menjentikkan jarinya, mengirimkan seberkas cahaya yang berwarna emas dan giok. Tolong, kesabaran yang bangga, dapatkah Anda menahan diri dari sikap tidak tahu malu seperti itu? Ini adalah kompetisi formal. Kapur kematian hingga takdir, dan kehormatan sebagai berkah surga. Cahaya itu menabrak tangan energi sejati yang sangat besar dan gelombang kejut yang besar diluncurkan. Kamu pikir kamu bisa menyelamatkan antekmu dengan begitu mudah? Kesabaran yang bangga Yang Qi berkata dengan keras. Yah, kamu salah besar. Mengambil langkah ke depan, dia berkata, lelehkan. A3. Jeritan kesakitan terdengar, seperti yang diharapkan jika orang hidup disiram air mendidih. Itu menggelitik tulang belakang dan memicu teror. Semua orang menyaksikan saat Grand Duke Bloodstaber, yang baru saja jatuh ke tanah, mulai mencair secara fisik. Sesaat kemudian, dia hanyalah darah yang mengalir di tanah, dengan hanya kepalanya yang tersisa. Ekspresinya adalah salah satu dari kemarahan dan siksaan saat dia berteriak, aku menyerah. Aku akui keunggulanmu, Titan Dragonguard. Saya akan bergabung dengan pihak Anda. Bahkan menjadi seorang pelayan akan sangat berharga. Bebaskan saja aku. Menyelamatkanmu. Yang Qi memikirkannya sejenak. Kemudian, dengan wajah yang benar-benar tanpa ekspresi, dia sekali lagi berkata, mencair. Celepuk. Kepala itu tenggelam ke dalam darah, yang kemudian diasimilasi oleh Yang Qi, menyebabkan dirinya bersinar sebentar dengan cahaya berwarna darah yang berangsur-angsur memudar menjadi sesuatu yang murni dan suci. Sungguh seni energi yang luar biasa, pikirnya. Seni energi cagar alam tak pernah mati. Gua keruh itu ajaib, pastinya. Pada titik ini, saya memiliki 7 seni energi kelas dewa. Kombinasi itu akan membuat orang-orangku di dunia bawah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mereka hampir tidak bisa dihancurkan. Butuh sedikit usaha untuk menggunakan kabar gembira dari Mahadewa di Grand Duke Bloodstaber. Faktanya, itu telah menguras banyak darah dari satu dewa. Namun, setelah menyerap darah intisari dan kekuatan hidup pria itu, dia mampu memulihkan sebagian dari apa yang telah hilang darinya. Lagi pula, Grand Duke Bloodstaber memiliki beberapa kesalehan tanpa kematian yang dibangun, hasil dari relik dewa yang jelas-jelas dia temui di masa lalu. Kesalehan itu tidak hanya membantu Yang Qi untuk pulih dari drainase yang dia alami beberapa saat yang lalu, itu juga untuk lebih menyempurnakan basis kultivasinya. Faktanya, darah satu dewa di dahinya sekarang berada pada tingkat 10/10.000 yang mengerikan. Itu sebenarnya dorongan besar. Lagi pula, di dunia fana, darahnya berada di level 2/10.000. 1. Putri, katanya, sekarang setelah aku membantai Grand Duke Bloodstaber, aku ragu ada penjahat lain yang berani bangkit dan menentang istana kekaisaran. Siapapun yang menentang rumah kekaisaran akan mati. Suaranya bergema dengan cara yang sangat menakutkan. Keheningan memerintah. Tidak ada yang membuat bahkan mengintip terkecil. Semua orang benar-benar ketakutan oleh Yang Qi, sampai pada titik di mana bahkan Grand Duchess Valet Moon dan Putri Jadeval terperangah. Pada saat ini, semua orang sepenuhnya percaya pada kekuatan tak terkalahkan dari kata-kata Yang Qi. Tidak ada yang berani melangkah maju untuk menantangnya, dan bahkan kesabaran yang bangga pun terguncang dalam hati. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana Yang Qi melakukan hal-hal ini. Bahkan seni energi Suaka tak pernah sekarat Gua Murki tidak cukup untuk bertahan melawannya. Baiklah, siapa yang berikutnya? Ada yang berani melawanku? Yang Qi berkata dengan keras. Sejujurnya aku tidak percaya bahwa sampah sepertimu akan berani menentang pasukan Putri Jadeval. Apakah Anda semua ingin bunuh diri? Kalau begitu,
aku bisa mewujudkan keinginanmu. Tuan Muda ke-60 bangga ada di antara pasukan dan benar-benar lemah di lutut. Bagaimana ini bisa terjadi bagaimana? Itu adalah Grand Duke Bloodstaber, salah satu petarung paling kuat di seluruh pasukan. Bahkan Wild Demolisher tahap ke-7 seharusnya tidak bisa membunuhnya. Saya mendengar orang-orang mengatakan bahwa setelah Anda sepenuhnya mengolah seni energi suaka abadi Gua Murki, Anda dapat memanggil 24 penjaga Dharma Surgawi, yang dapat Anda gunakan untuk menghindari kematian 24 kali berturut-turut. Bahkan setelah semua 24 dari mereka mati, Anda dapat membuatnya lagi, selama Anda memberikan upaya dan sumber daya yang cukup ke dalamnya. Tapi Titan Dragonguard membunuhnya dengan beberapa patah kata. Apa sebenarnya yang terjadi di sini jika dia mencoba membunuh saya selama pertemuan kami? Apa yang bisa saya lakukan untuk melindungi diri saya sendiri tidak? Pikiran itu menyebabkan Tuan Muda ke-60 berkeringat dingin. Sangat kontras, Putri Jadeval terlihat cukup senang. Bagus sekali, Titan Dragonguard. Anda benar-benar pelopor yang tak terkalahkan. Rumah kekaisaran diberkati untuk memiliki seseorang seperti Anda di dalamnya. Dia sebelumnya berasumsi bahwa Yang Qi memiliki semacam sihir rahasia. Namun, setelah melihatnya membunuh Grand Duke Bloodstaber, dia tahu bahwa sihir rahasia apapun itu melampaui apapun yang dia bayangkan, dan jelas tidak bisa dianggap enteng. Sehat, apa yang harus Anda katakan untuk diri Anda sendiri? Kesabaran yang bangga. Putri Jadeval berkata, suaranya bergema di seluruh lapangan parade. Tentara Anda dalam kekacauan, dan moralnya telah hilang. Mengapa kita tidak mengakhiri permainan perang ini? Anda telah kalah, dan bahkan jika kami menyetujui kompetisi lain di kemudian hari, tidak mungkin hasilnya akan berbeda. Saya memiliki Titan Dragonguard, yang dapat mengalahkan siapapun yang Anda lempar ke arahnya. Pikirkan tentang itu. Bahkan Grand Duke Bloodstaber tidak bisa melawannya, dan Grand Duke Bloodstaber seharusnya tidak terkalahkan hingga Wild Demolisher tahap ke-7. Dia jatuh seperti lalat, yang berarti bahwa Titan Dragonguard lebih kuat dari leluhur abadi. Dan berapa banyak orang seperti itu yang Anda miliki di pasukan Anda? Menanggapi kata-katanya, wajah Proud Warpatians berubah menjadi merah cerah, lalu putih pucat, lalu hijau sakit-sakitan, dan akhirnya biru berbintik-bintik. Pada titik ini, jelas bahwa dia terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Bahkan tidak akan membantu jika dia mengambil tindakan secara pribadi, itu akan terlalu banyak kehilangan muka. Selain itu, dia tidak tahu apakah dia akan mengalami nasib yang sama dengan Grand Duke Bloodstaber. Sambil mendengus dingin, dia berkata, ayo pergi. Membunyikan gong mundur. Anda menang, Putri Jadeval. Setidaknya kali ini, lain kali aku akan menjadi pemenangnya, dan aku akan membuatmu membayar insiden kecil ini dengan penuh bunga. Gong, gong, gong dibunyikan dan pasukan Proud Warpatians perlahan mundur seperti air pasang surut. Segera, hanya pasukan Putri Jadeval yang tersisa di lapangan parade dan suasana tegang memudar. Semua orang menghela napas lega, lalu mulai bersorak. Yang Qi sendiri telah menimbulkan ketakutan di hati musuh, mengalahkan banyak lawan, dan telah mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari semua orang yang hadir. Lebih jauh lagi, dia telah menyelesaikan situasi yang pasti akan menyebabkan pertempuran sengit, dan kemungkinan besar korban. Pada akhirnya, kekuatan keseluruhan dinasti secara keseluruhan kemungkinan akan mengalami pukulan besar. Dia akan naik ke puncak setelah ini, pikir Yuan Kuohai. Naik ke atas pasti. Itulah yang dipikirkan semua bawahan Yang Qi. Pada saat ini, mereka sepenuhnya mengabdi padanya. Bahkan tanpa benih iblis, mereka akan bersumpah setia kepadanya dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Tindakannya jauh lebih efektif daripada benih iblis manapun. Satu kata darinya dapat membunuh musuh-musuhnya, yang merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat menakutkan. Tidak ada keraguan bahwa dia akan sangat dihargai. Lagi pula, secara luas dikatakan bahwa Putri Jadeval adalah pemimpin yang sangat murah hati. Faktanya, saat sorakan mereda, dia mengangkat suaranya dan berkata, dengar, semuanya. Semua divisi akan bersiap untuk serangan langsung ke surga gantung. Sebelum kita pergi, aku akan reprovision semua pasukan. Bersiaplah untuk memberikan pukulan telak bagi dunia abadi, dan buktikan kepada semua orang bahwa kita tidak boleh terpancing. Titan Dragonguard, kau ikut denganku untuk audiensi pribadi. Anda akan dihargai mahal untuk layanan Anda. Teladan yang Anda berikan akan menjadi inspirasi bagi semua orang di angkatan bersenjata. Dia benar sekali. Tidak seorang pun prajurit di antara pasukannya tetap tidak yakin dengan kekuatan Yang Qi. Dan di tahun-tahun mendatang, semua anggota pasukan Proud Warpatians akan gemetar saat menyebut namanya.
Keributan besar muncul saat pasukan berbalik untuk pergi. Putri Jadeval telah memenangkan kemenangan besar. Dia telah menghancurkan generalisimo angkatan bersenjata, mendapatkan hak untuk memimpin kampanyenya melawan surga gantung. Dia telah menjadi yang teratas dengan segala cara yang mungkin, dan itu semua berkat Yang Qi. Setelah membubarkan pasukannya, dia ingin bertemu dengannya. Dia harus mencari tahu siapa Titan Dragonguard ini, dan seni energi macam apa yang dia latih. Bagaimanapun, kekalahannya dari Grand Duke Bloodstaber adalah hal yang mengejutkan di mana dia hanya berbicara dan pria itu meninggal. "Ikutlah denganku, Titan Dragonguard," katanya. "Kamu boleh naik keretaku. Pelayanmu yang rendah hati tidak akan berani." Yang Qi berseru. "Berhentilah melebih-lebihkan, mempertimbangkan tingkat basis kultivasi Anda, apa yang Anda takuti dan mengingat layanan yang telah Anda lakukan, Anda telah mendapatkan imbalan dan kemuliaan yang tidak sedikit." Melambaikan tangannya, dia mengirimkan fluktuasi spasial yang meraih Yang Qi dan menariknya ke keretanya. Begitu masuk, Yang Qi menyadari betapa besarnya itu. Faktanya, itu berisi dunia kecil, di dalamnya ada aura beberapa dewa purba. Tanpa diduga, kereta ini sebenarnya adalah item dewa, yang dipenuhi dengan keilahian tanpa kematian yang luar biasa. Terkejut, kereta ini adalah item dewa kuat yang disebut kereta perang Titan. Anda tahu, Titan adalah salah satu dewa kuno di masa lalu, dan merupakan nenek moyang kita. Itu sebabnya kita semua menyandang nama keluarga Titan. Semua anggota rumah kekaisaran memiliki darah Titan. Dengan kata lain, garis keturunan dewa. Saya sudah memeriksa dengan Departemen Dalam Negeri, dan saya mengetahui latar belakang Anda. Anda adalah putra rakyat jelata dan klan kekaisaran yang putus asa. Namun, Departemen Klan Kekaisaran menguji Anda dan memastikan Anda memiliki darah Titan, yang membuktikan bahwa Anda bukan penipu. 1. Ternyata, Putri Jadeval sudah melihat identitas Yang Qi. Dia tersenyum dalam hati. Segel Legiun Dewaku memiliki darah Legiun para dewa, apalagi darah Titan. Sepertinya aku benar-benar mengamankan tempatku sebagai anggota klan kekaisaran. Pada titik ini, dia yakin dia bisa melanjutkan dengan rencana induknya. Dia sekarang akan bisa menunjukkan kekuatan penuh para dewa alih-alih bersembunyi di bayang-bayang. Meskipun menjaga profil rendah baik-baik saja, itu membuatnya mustahil untuk naik pangkat. Sekarang, Yang Qi merasa jauh lebih percaya diri untuk dapat menangkap kesabaran yang bangga dan menggunakannya untuk mendapatkan informasi tentang surga yang bangga. Jika dia bisa menyelesaikan masalah dengan Putri Jadeval, itu berarti saatnya telah tiba untuk melangkah dengan aman ke tingkat penghancuran. Setelah itu, dia tidak akan takut akan bahaya apapun. Dengan Putri Jadeval di sisinya, dia pasti bisa mengamankan lokasi yang aman untuk terobosan. Begitu dia berhasil, siapa yang mungkin cocok untuknya bahkan penguasa surga pun tidak akan mampu. Sebagai anggota klan kekaisaran, adalah tugas saya untuk melindungi kehormatan Titan, kata Yang Qi. Kesabaran yang bangga itu mendapatkan sebagian besar pengaruhnya dari surga yang bangga, dan dia semakin kuat. Jika kita tidak melakukan sesuatu tentang dia sekarang, konsekuensinya bisa terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Putri, saya pernah mendengar desas-desus bahwa surga yang bangga entah bagaimana menyelamatkan surga Kaisar Titan. Apakah Anda tahu cerita lengkapnya? Saya bahkan belum pernah melihat surga yang bangga ini sebelumnya. Surga bangga adalah legenda, tetapi detailnya tidak jelas. Dia datang ke surga Kaisar Titan sebagai tiruan, bukan dirinya yang sebenarnya. Dia memiliki klon di antara dunia abadi lainnya juga. Faktanya, masyarakat teratas dalam aliansi 36.000 dunia abadi yang lebih rendah, masyarakat Brahman, dijalankan oleh salah satu klonnya. Dia hampir tak terkalahkan, dan kemampuan cloning massalnya menunjukkan bahwa dia kemungkinan besar adalah seorang Godmid. Mungkin dia bahkan berhasil menembus tahta tanpa kematian. Ketika saatnya tiba, saya dapat memberitahu Anda lebih banyak tentang dia. Dari apa yang saya pahami, dia memang menyelamatkan dunia abadi kita, namun, itu bukan karena niat baik. Dia menginginkan sesuatu. Sayangnya, tidak ada seorang pun di sini yang cukup kuat untuk melawannya. Jika tidak, kita sudah lama mengeksekusi Proud Warpatians. Sayangnya, apa yang dikatakan Putri Jadeval kepada Yang Qi hanya membuatnya lebih curiga terhadap Proud Heaven. Segera, kereta mencapai rumah Pangeran Jadeval, di mana portal teleportasi muncul, mengarah ke aspek lain dari ruang yang tampaknya dibangun dari emas asli dan ditutupi dengan desain totem kuno yang menggambarkan keagungan dewa kuno Titan. Mereka menggambarkan raksasa besar tanpa fitur wajah, memegang palu besar saat dia menghancurkan pesawat universal semudah telur ayam. Ini adalah kerajaan Titan, ruang budidaya rahasia yang dibangun untuk penggunaan rumah kekaisaran.
Ada God Relic di sini yang mengandung banyak sekali Titan True Energy, yang hanya bisa digunakan oleh kami dari keluarga kekaisaran. Ini dapat mengarah pada kemajuan luar biasa dalam kultivasi. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan Titan yang bisa mendapatkan keuntungan dari tempat ini. Setiap orang lain yang mencoba melakukannya akan mati sebagai hasilnya. Dia mengulurkan tangan dan aliran energi vital kuno berkumpul di tangannya, menjadi seberkas cahaya abu-abu yang menyebabkan gemuruh-gemuruh keluar. Yang Qi menarik napas, menghirup salah satu garis abu-abu. Begitu itu ada di dalam dirinya, segel Legiun Dewanya mengirimkan beberapa kekuatan untuk menetralisirnya, lalu menambahkannya ke pelet internal energi sejatinya. Tindakannya hanya semakin memperkuat identitasnya sebagai anggota keluarga kekaisaran. Oke, kata Putri Jadeval, akhirnya yakin akan identitasnya. Kamu melakukan layanan yang benar-benar luar biasa, Titan Dragonguard. Apa imbalan yang Anda cari? Saya dapat memberi Anda gelar Markis di sini dan sekarang. Anda seharusnya bisa naik ke pangkat Adipati dengan relatif mudah. Faktanya, mempertimbangkan darahmu, menjadi raja kecil, wakil pangeran, atau pangeran besar juga mungkin. Putri, saya punya permintaan, kata Yang Qi. Saya membutuhkan tempat yang aman untuk mengerjakan sebuah terobosan. Dalam hal gelar, saya akan menerima apapun yang Anda berikan kepada saya. Judul hanyalah judul, setelah semua. Saya lebih tertarik untuk menjadi lebih kuat secara pribadi dan mampu mengembalikan kejayaan Titan. Jika dunia abadi lainnya mencoba menggertak dan mempermalukan surga Kaisar Titan, saya akan memusnahkan mereka. Saya ingin dunia abadi kita naik ke ketinggian yang jauh lebih tinggi. Kamu sangat ambisius, kata Putri Jadeval. Itulah yang ingin saya lakukan juga. Seperti yang mungkin Anda ketahui, dunia abadi seperti butiran pasir abadi di alam semesta. Ada total 33 peringkat untuk dunia abadi, dan surga Kaisar Titan kita adalah yang terendah. Lebih buruk lagi, berbagai bencana selama bertahun-tahun telah merusak esensi kita, membuatnya mudah bagi dunia abadi lainnya untuk memilih kita. Kami benar-benar perlu mengubah itu. Saat dia berbicara, mata putri muda yang terkenal ini bersinar dengan semangat pertempuran yang tak ada bandingannya, membuatnya tampak seperti sosok yang gagah berani dan tangguh. Yang Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Yang benar adalah bahwa dia pada akhirnya bermaksud untuk melahap dunia abadi ini dan menggunakannya untuk memperkuat sistem planet Sage Monarch dan kerajaannya di neraka. Dengan dunia abadi ini sebagai fondasi, dia dapat memastikan bahwa semua teman dan keluarganya memiliki tempat yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya, itu berarti Putri Jadeval ditakdirkan untuk menjadi musuhnya. Pada gilirannya, itu berarti dia tidak punya pilihan selain bermuka dua dalam situasi ini. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Putri Jadeval adalah yang bereinkarnasi. Kamu bisa berkultivasi di sini, Titan Dragonguard, katanya. Saat ini, kamu adalah seorang demoliser, tetapi masih mengerjakan tubuh abadimu. Itu membuatmu menjadi prajurit abadi. Setelah Anda mencapai tahap kedua, penghancur luar angkasa, Anda akan menjadi pejuang abadi. Melihat ekspresi waspada yang baru saja muncul di wajah Yang Qi, dia melanjutkan, jangan khawatir. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?